Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di pembelajaran 6 ini, buku tematik kelas 6 SD kurikulum 2013, kita akan membahas latihan atau tugas di halaman 78, 79, 80 sampai dengan halaman 82. Oke, kita bahas dari halaman 78 terlebih dahulu. Kita masuk ke pertanyaannya. Di sini ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak, kemudian diskusikan hal berikut ini. Nomor 1, apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? Ini bacaannya, mengapa harus melaksanakan hak? Jawabannya adalah nomor 1, berdasarkan bacaan di atas, pentingnya melaksanakan hak adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mempercepat pembangunan nasional, dan mendukung tercapainya tujuan nasional. Silakan kalian salin untuk jawaban nomor 1. Kita masuk ke nomor 2. Apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Jawabannya yaitu dapat mengharumkan nama daerah atau tempat tinggal atau nama bangsa di kancah nasional karena mendapatkan pendidikan termasuk pelaksanaan hak. Contoh Olimpiade Sains, siswa berprestasi dan atlet renang. Di sekolah dapat belajar dengan lancar dan nyaman. Contohnya sarapan pada pagi hari membuat tubuh memiliki energi dan dapat berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran. Itu nomor 2, silakan kalian salin jawabannya. Kemudian, tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Jawabannya, melaksanakan hak sebagai warga negara sangat penting. Karena dengan melaksanakan salah satu hak kita, yaitu hak turut serta dalam pemerintahan melalui pemilu, maka kita turut menentukan arah kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga pemerintahan, sehingga pemerintahan menjadi pemerintahan yang demokratis dan punya legitimasi atau pengesahan hukum yang kuat, sehingga membantu mempercepat pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Dengan melaksanakan hak kita, yaitu memperoleh pendidikan hak kelangsungan hidup, maka kita dapat belajar dengan baik yang pada akhirnya membuat kita mendapat pengetahuan dan keterampilan. Dengan mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang lebih, dapat kita gunakan untuk berprestasi dalam bidang pendidikan atau bidang lainnya. Itu jawaban untuk halaman 78, silakan kalian salin. Kemudian kita masuk ke halaman 79. Oke. Bacalah kembali bacaan berjudul Mengapa Harus Melaksanakan Hak dengan cermat. Kemudian jelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragraf. Adapun langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang kedua, tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Dan yang keempat, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini dan presentasikan di depan kelas secara lisan. Jawabannya sebagai berikut, bisa kalian salin jawabannya. Nomor 1, kalimat utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Gagasan utama paragrafnya yaitu pemenuhan hak warga negara Indonesia. Gagasan utama non-fiksinya yaitu pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nomor 2, kalimat utamanya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Gagasan utama paragrafnya, pelaksanaan hak dan kewajiban.
Untuk gagasan utama non fiksinya sama dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Kemudian nomor 3, contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Gagasan utama paragrafnya yaitu pelaksanaan hak warga negara Indonesia harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya, halaman 80. Di sini, sebagai warga negara yang baik, tentu kamu sudah pernah melaksanakan hak. Coba tuliskan pengalamanmu melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hak dan ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut. Kemudian ceritakan bentuk pelaksanaan dan manfaat yang kamu peroleh dengan terlaksananya hakmu sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hasilnya dalam kolom berikut, presentasikan secara lisan di depan kelas. Oke, untuk jawabannya, hasil pengalaman, contohnya, hak yang selalu saya jalani sehari-hari adalah hak mempertahankan hidup. Hak mempertahankan hidup ini saya peroleh tiap hari berkat perlindungan hak yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Saya juga melaksanakan hak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi. Karena hak saya ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saya juga mendapatkan hak saya dalam pendidikan, yaitu dapat bersekolah dengan baik. Hak saya ini dilindungi Undang-Undang 1945 pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Banyak hak-hak saya yang lain yang telah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Aku melaksanakan tanggung jawabku dengan belajar dan tekun. Itu jawabannya untuk mengisi kolom hasil pengalaman di halaman 80. Silakan kalian salin jawabannya. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya di halaman 82. Kalian lihat di sini. Jika semua warga negara Indonesia mau dengan penuh kesadaran melaksanakan hak sebagai warga negara, tentu tujuan nasional akan mudah tercapai. Akan tetapi, bila sebaliknya yang terjadi, bagaimanakah dengan tujuan nasional Indonesia? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia? Coba kamu renungkan dan tulis hasil renunganmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Hasil renungannya, apabila warga melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dengan baik, maka akan tercipta kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan tertib. Namun, apabila warga yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dengan baik, maka akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Itu jawabannya. Kemudian kita masuk kerjasama dengan orang tua. Banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk melaksanakan hak-hakmu sebagai warga negara Indonesia. Mintalah bantuan orang tuamu untuk bersama-sama mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan hak warga negara. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut seperti contoh berikut. Jawabannya, 1. Bentuk pelaksanaan hak warga negara adalah yang pertama, hak memperoleh keadilan. Contoh pelaksanaannya yaitu polisi menangkap para pejabat yang terbukti melanggar peraturan negara. 2. Yaitu hak untuk hidup. Contoh pelaksanaannya yaitu bebas berolahraga. Ketiga, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Contohnya, mendapatkan kemudahan untuk menikah. Keempat, hak untuk mengembangkan diri. Contoh pelaksanaannya, bebas mengikuti ekstrakurikuler kesukaan. Yang kelima, hak kebebasan pribadi. Contoh pelaksanaannya, kebebasan dalam menentukan pekerjaan. Kemudian, hak atas rasa aman, silakan kalian salin. Kemudian nomor 7, hak atas kesejahteraan. Contoh pelaksanaannya, lapangan pekerjaan yang luas.
Itu jawabannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Silahkan kalian salin untuk mengisi tabel bentuk pelaksanaan hak warga negara di halaman 82. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti atau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.